Bener, kumaha Damang? Apa kabar? Ini Cemimit hadir lagi di sini untuk mempersembahkan sebuah film yang bagus banget untuk ditonton. Apalagi di suasana yang sepi, pasti akan mencekam. Tapi Ece sarankan ya untuk tidak nonton sendirian, karena film ini dijamin akan membuat para joner merasa keeng dan was-was saat menontonnya. Dan sehubungan Ece di pagi hari ini sedang menemani Kang Maman memuluk dengan sanggup panas lauk asin dan putih sebagai sumber protein nabati berkadar rendah, maka subscribe dulu atuh, share, like, komen agar Ece merasa bahagia dan semangat ngedamel review-review film seperti ini. Oke, supados lebih rame, hayu kita mamsa bari nonton. Yuk, lalajo yuk. Scene beralih ke masa kini di kota New York, memperlihatkan seorang karyawan bernama Ipy, karyawan paruh waktu yang pada saat itu dia bertugas untuk melayani para tamu di sebuah acara pemasaran produk sebuah perusahaan bernama Unlock Your Past, yaitu penyedia jasa untuk siapapun yang ingin mengetahui silsilah dan menyingkap sejarah keluarganya di seluruh penjuru dunia hanya dengan tes DNA. Di akhir pekerjaan, Ipy dan sahabatnya mendapat hadiah dari panitia penyelenggara, yaitu masing-masing satu paket alat tes DNA secara cuma-cuma. Ternyata Ipy hidup sebatang kara di kota itu, apalagi setelah ibunya meninggal dunia setahun yang lalu. Bahkan ayahnya sudah meninggal ketika Ipy masih kecil, dan hanya rekaman suara sang ibu di saat hiduplah yang menemani Ipy di saat kesepiannya. You are such an amazingly talented. You're stronger than you think you are. I love you too. Ipy pun teringat hadiah paket yang diterimanya, lalu membukanya. Ternyata cara penggunaan alat tes DNA itu sangat praktis, yaitu dengan cara memberikan sampel darah kita di tempat yang telah tersedia, kemudian kita kirimkan ke perusahaan penyedia jasa tersebut, yang nantinya berdasarkan data yang sudah terdaftar, mereka akan mengirimkan kita email daftar kerabat-kerabat yang memiliki kesamaan dan kecocokan DNA dengan kita. Wah, seandainya saja saat ini ada penyedia jasa tersebut, Uci pun mau ikutan. Siapa tahu Uci ada hubungan kekerabatan sama Nicole Kidman. Siapa tahu ya kan? Selang beberapa hari, Ipy pun dihubungi oleh salah satu kerabat yang bernama Oliver Alexander, yang berdasarkan silsilah garis keturunan yang telah dihimpun oleh penyedia jasa Thea, Ipy termasuk sepupunya. Tanpa memperdulikan nasihat sahabatnya yang hariwang karena melihat perbedaan kulit antara Oliver yang berkulit putih sedangkan Ipy berkulit coklat, sahabatnya ini benar-benar sangat takut Ipy diculik. Tapi Ipy yang sudah sangat penasaran karena dia ingin mengenal keluarganya tidak menghiraukannya. Akhirnya Ipy dan Oliver bertemu dan mengobrol banyak hal. Oliver sangat ingin tahu segala hal mengenai Ipy. Lalu Ipy pun menceritakan kondisi dirinya dan orang tuanya. Di situ pula Ipy diberitahu skandal besar di keluarga Alexander, bahwa nenek buyut Ipy yang bernama Emmeline pernah selingkuh dengan pelayan berkulit hitam dan melahirkan anak laki-laki, yaitu kakeknya Ipy yang dibesarkan secara rahasia di negara lain. Lalu Oliver pun mengajak Ipy untuk datang ke pesta pernikahan salah satu kerabat mereka di London. Karena segala sesuatunya dibayarin Oliver, tanpa pikir panjang, Ipy pun menyetujui ajakan tersebut karena sekalian ingin mempelajari sejarah keluarganya. Sesampainya di London, Ipy dibawa ke sebuah kastil yang besar dan indah bersama dengan para pelayan yang siap sedia melayani mereka. Ipy pun bertemu dengan Walter DeVille, pemilik kastil dan tuan tanah paling kaya raya dan berpengaruh di wilayah tersebut. Kemudian Ipy diantar kepala pelayan yang bernama Tuan Field ke kamarnya. Di situ kita tahu bahwa pemilik rumah itu memang benar-benar memiliki cita rasa seni tinggi. Bisa terlihat dari bentuk bangunan, lukisan, dan hiasan interior rumah tersebut. Bahkan, Ipy diberi kamar yang indah beserta pelayan pribadi yang bersedia melayaninya setiap waktu, lengkap dengan bel pelayan yang bisa ditarik kapanpun bila Ipy membutuhkan layanan pelayan. Atau minta nomor WA kalau perlu apa-apa mah ya, tinggal chatting daripada pakai bel segala. Gak usum zaman kiwari mah kagandeng ganding. Kalau menurut Ece sih, si Walter juga sigana bogohon ke si Ipy dilihat dari cara dia menatap saat mampir sebentar ke kamar Ipy di malam harinya. Di malam pertama kedatangannya ke rumah itu, si Ipy malah mengalami mimpi buruk dan mendengar suara-suara memanggil-manggil namanya. Ipy pun terbangun dan karena merasa haus, Ipy keluar untuk mencari minum dan melihat para pelayan sedang di briefing oleh kepala pelayan. Ipy yang dibuat kaget dengan kemunculan tiba-tiba si pelayan pribadinya merasa heran dan bertanya, masa jam 3 pagi-pagi para pelayan sudah di briefing dan disuruh beberes di ruang perpustakaan pula. Si ibu pelayan pribadi menyuruh Ipy untuk kembali ke kamarnya karena berkeliaran di malam hari katanya sangat berbahaya, dan ternyata emang benar. Di
dalam perpustakaan itu, dalam keadaan gelap gulita alias poek mongkleng buta rajin, sesuatu yang mengerikan meroek pelayan dengan nomor 2 itu. Besoknya di acara reuni keluarga, Ipi disambut oleh seluruh anggota keluarga Alexander dan paman buyut Ipi yang merasa senang dan bahagia karena ternyata keluarga Alexander masih memiliki keturunan seorang perempuan, mengingat semua keturunan keluarga Alexander saat ini semuanya laki-laki. Kemudian Sin memperlihatkan si kepala pelayan melancarkan aksinya lagi dengan marah kedua pelayan lain yang disuruh masuk ke dalam gudang untuk mengambil beberapa botol anggur yang sedianya akan diberikan kepada para tamu. Padahal ternyata, ya, mereka berdua menjadi persembahan untuk sosok makhluk sangat menakutkan. Malam harinya, Ipi hadir di undangan makan malam yang diadakan Walter menggunakan baju yang dihadiahkan Walter kepadanya. Di situ terlihat penampilan Ipi yang cantik, mempesona, membuat kagum siapapun yang melihat. Kemudian Ipi berkenalan dengan dua wanita cantik yang bernama Lucy dari keluarga Billington dan Victoria dari keluarga Klopstock yang menyambut kedatangan Ipi di kota itu dengan ramah, kecuali si Victoria yang nampak agak judes ke Ipi. Dari situ kita tahu bahwa ada 3 keturunan keluarga yang melayani keluarga DeVille yang dikepalai oleh si Walter itu, di mana keluarga Lucy menangani bagian legal perusahaan Walter, keluarga Victoria menangani urusan keuangannya, sedangkan keluarga Ipi yaitu keluarga Alexander menangani urusan properti di keluarga si Walter itu. Selanjutnya, selesai berdansa dengan mesra bersama Walter, Ipi diajak masuk ke sebuah gedung untuk sekedar mengobrol cenah. Tanpa mereka sadari saat mereka suit-suiung, ada si Victoria noong di luar jendela. Di malam harinya, Ipi tidur sangat lelap, tapi dia terbangun karena mendengar ada yang memanggil namanya lagi. Lalu tiba-tiba muncul bayangan tangan ranggoas di atas kelambu di tempat tidurnya. Dan ujuk-ujuk teh. Ya, ada Walter yang datang tepat waktu dan menyelamatkan Ipi yang sangat ketakutan dengan kejadian tersebut. Akhirnya si Walter pun menawarkan diri untuk menemani Ipi sampai pagi. Besok paginya, Ipi dibangunkan oleh Lucy dan Victoria untuk bersepak bersama sebagai persiapan menghadapi pesta pernikahan kerabat nanti malam. Di situ Ipi semakin tidak suka dengan perilaku Victoria yang terang-terangan membulinya, bahkan berani-beraninya mengenyot luka di tangannya tanpa permisi. Ipi yang kemudian marah meninggalkan tempat sampah tersebut, dan saat masuk ke dalam rumah, Ipi tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menyusup ke ruang perpustakaan yang terlarang dimasuki oleh siapapun. Di situ Ipi menemukan berkas catatan detail tentang dirinya sejak kecil, lengkap dengan data orang tuanya yang tergeletak di meja kerja si Walter. Melihat fakta tersebut, Ipi merasa dibohongi karena merasa masa lalu dan kehidupan pribadinya dikuntit dan diulik. Dia pun bergegas dan bersiap untuk pergi meninggalkan rumah. Walter yang tiba-tiba datang menemui Ipi pun berusaha keras menahan Ipi dan memberikan alasan bahwa dia melakukan itu karena dia takut tertipu dan dimanfaatkan oleh wanita-wanita yang hanya mengincar kekayaan dan popularitas semata seperti yang sudah-sudah. Jadi, yang dia lakukan hanyalah tindakan preventif agar dia tidak tertipu lagi. Akhirnya Ipi yang terbujuk rayuan Walter pun hatinya meleleh, lalu meminta kepada Walter untuk tidak ada lagi yang disembunyikan di antara mereka. Kita harus jujur satu sama lain, cenah. Walter pun setuju dan Ipi pun pada akhirnya mau aja ditumpahkan. Di acara makan malam yang begitu megah, Ipi merasa takjub dengan kemewahan suasana perjamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Walter. Di situ hadir 3 keluarga besar yang melayani keluarga Walter DeVille, yaitu keluarga Billington, Klopstock, dan Alexander. Tetapi Ipi sangat terkejut saat diperkenalkan oleh Walter bahwa dirinya lah calon pengantin wanita yang sesungguhnya, yaitu calon pengantin persembahan dari keluarga Alexander untuk keluarga DeVille. But Evelyn, Alexander, and I are wed. Tambah kaget lagi saat Walter meminta kepala pelayan untuk menghidangkan minuman yang ternyata minuman itu adalah minuman darah segar yang diambil langsung dari leher pelayan yang dipencit di meja dan darahnya disajikan kepada Walter dan para tamu.
Kemudian taring pun marah runcul dari mulut si Walter dan para tamu yang menikmati makanan dan darah yang disajikan dalam rangka merayakan ikatan abadi di antara 4 keluarga. Jadi Joner, sebenarnya si Lucy dan Victoria juga adalah istri-istri Walter yang dipersembahkan keluarga untuk menjadi istri vampir agar hidup abadi untuk memperkuat jalinan kekuatan yang sudah diwariskan secara turun-menurun. Mereka menganggap darah mereka adalah turunan darah langka, sehingga apabila mereka menyerahkan anak gadis mereka untuk menjadi 3 istri vampir Walter, maka 4 keluarga yang tergabung akan menjadi kelompok warga, komunitas, masyarakat yang sangat kuat atau powerful yang pernah ada. Ipy yang rewas alias kaget dan ketakutan berusaha untuk lari. Do something. Help me. We are your family. This is your home. You're all monsters, all of you. Tapi kalahkah dikeram oleh Victoria dan Lucy di sebuah ruangan gelap dan diikat di sebuah kursi, Ipy pun bertanya, kenapa mereka tega melakukan itu? Mengapa harus dia? Victoria menyatakan bahwa sebelumnya, salah satu istri dari persembahan keluarga Alexander telah mengkhianati si Tuan Walter dengan melakukan bunuh diri. Oh, seperti yang kita lihat di awal cerita. Yang hal itu tentunya membahayakan komunitas mereka karena kekuatan mereka akan berkurang, sehingga diperlukan wanita baru yang mewakili keluarga Alexander untuk kembali menyatukan ikatan 4 keluarga dengan utuh. Ipy pun dikerem di dalam peti khusus tempat bobok para Dracula dan meski dia gogoakan, kegauran, abrut-abrutan, tak ada yang mempedulikannya. Sampai kemudian ya, seseorang membuka peti itu dan nampak si ibu pelayan pribadi membantunya untuk kabur tanpa memperdulikan resiko yang akan dia tanggung. Ipy disuruh segera kabur meninggalkan Inggris secepat mungkin karena sebenarnya nenek buyut Ipy adalah seorang wanita yang baik yang selama ini dia bertahan hidup demi kebaikan orang-orang. Tapi lama-lama dia tidak kuat lagi kalau harus minum darah orang tak berdosa sehingga dia melakukan bunuh diri. Kemudian Ipy pun lompat, tapi meski telah berusaha nyumput sebaik mungkin, Ipy kanyahoan saat dia disada karena tidak bisa menyembunyikan rasa kaget melihat mayat si ibu pelayan pribadi yang teronggok di hadapannya. Dia pun lompat lagi dan merasa lega karena akhirnya melihat sebuah pemukiman penduduk di hadapan. Namun saat Ipy meminta tolong kepada penduduk di sana, ternyata dia ditemukan oleh salah satu penduduk yang merupakan pendukung The Ville yang tentunya Ipy bagaikan keluar dari sarang ular dan masuk ke kandang harimau. Ya, Ipy pun katewak alias katangkapnya. Teka pikir merenku si Ipy bahwa seluruh penduduk di sekitar wilayah itu pastinya adalah penduduk-penduduk si vampir. Don't fuck this up for all of us, Nigel. Ipy yang dibawa kembali ke rumah Walter hanya bisa pasrah mendengarkan si Walter yang marah lalu mengungkapkan jati diri yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa dia adalah pemilik kekuatan, kekayaan, dan kehidupan yang istimewa sebagai vampir dengan ras terkuat, apalagi bila disatukan dengan 3 wanita keturunan dari keluarga terpilih untuk menjadi istrinya. Dan Ipy tidak memiliki pilihan lain selain harus menjadi vampir juga dan menjadi pendampingnya untuk selamanya. Hari pernikahan pun tiba. Ipy yang sudah didandani sebagai pengantin pun lagi-lagi hanya bisa pasrah ketika harus mengikuti prosesi penobatan dirinya dengan melakukan pernikahan dengan Walter dan resmi menjadi istri Walter the Ville dari keturunan Alexander. Pernikahan mereka disaksikan oleh seluruh keluarga dengan upacara ala vampir, di mana Ipy harus meminum darah Walter untuk menyerap kekuatan vampir darinya. Tapi saat Ipy merasakan badannya diliputi sebuah kekuatan hebat, dia merasakan sensasi yang berbeda saat kuku dan taringnya muncul, dan dia pun ingat perkataan ibu pelayan pribadinya yang berkata, If you see one mistake, beheading or fire are the only ways to kill them. Ia pun segera menghancurkan pesta tersebut dengan lalu menusuk dada Walter dan berkelahi dengan Victoria.
Victoria yang selama ini cemburu ke Ipy karena katanya Ipy bukan keturunan asli dari Trah Alexander, tetapi hanya keturunan campuran dengan budak kulit hitam. Dia merasa Ipy tidak pantas menjadi bagian istimewa sebagai perwakilan dari keluarga Alexander untuk dinikahi Walter. Ipy pun digencar dengan pukulan-pukulan sampai kondisinya terjepit. Namun Lucy yang selama ini bersimpati kepada Ipy membantu Ipy dengan menusuk Victoria sehingga Ipy bisa terlepas dari cengkramannya untuk sementara waktu. Akhirnya Victoria dan Lucy berkelahi dengan sengit. Namun saat Lucy berniat hendak menusuk Victoria dengan sebuah tombak di belakangnya, Lucy malah ikut ketarik dan keduanya tertembus ombak lalu mati bersama-sama. Ipy yang dalam keadaan embok bersimpuh di lantai sekonyong-konyong diserang oleh kepala pelayan yang menyatakan bahwa seharusnya dia membunuh kakek Ipy dulu saat kakek Ipy masih bayi, karena baginya keturunan campuran tidak memenuhi standar calon pengantin untuk tuannya, tidak pantas katanya. Namun Ipy yang sudah memiliki kekuatan vampir pun membunuh si kepala pelayan tua dengan sangat mudah. Walter yang tiba-tiba muncul dengan muka yang sudah nampak tua seperti aki-aki 77 mulut yang murka karena dia merasa sudah mengangkat derajat Ipy dengan membantunya, menyelamatkannya dari kehidupan yang menyedihkan, memberi kekuatan, keluarga, status, hak istimewa, kehidupan kaya raya, dan kekuasaan di dunia. Tapi Ipy dianggap tidak tahu berterima kasih dan dengan pedenya dia berkata, "Aku bisa mengabulkan apapun karena aku dewa, bukan monster," cenah. Ipy yang sebal mendengar ocehan Walter segera mengambil tali besi yang sebelumnya diumpetin di lengan bajunya dan memotong tangan Walter yang sedang mencekeknya, lalu menendang Walter terjembab ke dalam kubangan api yang membara. Si vampir Walter pun pupus alias wafat, ditandai dengan hilangnya kekuatan vampir dalam diri Ipy. Ipy pun segera meninggalkan tempat tersebut. Dua pekan kemudian, terlihat Ipy dengan wajah barunya bersama sahabatnya hendak membunuh si Oliver, yang si Oliver ini ternyata tengah memburunya dan bahkan telah menyuap para polisi untuk menangkap Ipy. Oh, jadi si Ipy itu pada akhirnya menjadi pemburu vampir. Film pun cacat alias tamat. Wah, bagus ya cerita film ini, Joner. Ipy, keturunan keluarga Alexander yang ditumbalkan untuk menjaga kekayaan keluarga dengan menjadi vampir istri Walter, akhirnya berhasil menghancurkan vampir dan antek-anteknya. Ya, siapa sangka undangan pernikahan yang diberikan adalah undangan kematian. Dan sehubungan Ece telah ngebamblam, ngocoblak dari tadi, sekarang merasa lapar nih. Hayu kita ngawadang lagi, Joner. Mangga ngiring raos, permios. Mari kita makan, Joner, sambil mendengarkan lagu ciptaan Ece. Hanya makan dengan petai dan pindang etem, dibanjurku sambal. Itu yang membuat aku bahagia, tentram dan damai. Setelah menghabiskan 5 piring mulai terasa kenyang dan aku tiba-tiba ngantuk, ingin ngabahai nang karak bengkang. Selama ada petai jengkol, lauk asin komo, pindang atau peda berem, plus lalaban yang hejo ngagedod, serasa sempurna hidupku ini. Aku tak perlu yang lainnya, hanya makan itu saja sudah merasa sangat bahagia. Cukup bagimu membahagiakanku.